Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para peserta PA hari Kamis malam Gereja Kristen Kalum Kudus Kupang Jaya. Senang bisa ketemu lagi ya. Dan kita akan sebentar lagi segera memulai acara kita pemahaman Alkitab malam hari ini ya. Kita minta kepada Tuhan nanti supaya Tuhan yang akan menolong kita, supaya kita bukan cuma bisa mengerti firman Tuhan, tapi juga bisa menjadikannya pegangan, pedoman dalam perjalanan kita menjalani hidup ini ya. Baik, kita akan menunggu sebentar untuk kemudian setelah ini kita akan segera memulainya. Baik, kita akan segera mulai PA kita malam hari ini ya. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih sayang Tuhan memimpin menyertai kami dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena di tengah keseharian, segala aktivitas hari lepas hari yang kami jalani, kami boleh kembali bersama-sama datang kepada Tuhan, berkumpul walaupun secara virtual untuk belajar bersama dari satu bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus, Engkau yang menolong kami bukan cuma bisa memahami, tapi juga tolong kami supaya kami bisa mengambil pelajaran rohani dari bagian firman Tuhan yang kami pelajari untuk kami jadikan penuntun dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih, ini doa kami. Mohon Tuhan memberkati dan menyertai juga semua perlengkapan yang akan kami pakai malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Saudara, bagian yang akan kita pelajari sama-sama malam hari ini terambil masih melanjutkan dari surat atau dari kitab 1 Samuel ya. Dari kitab 1 Samuel kita akan melanjutkan bagian-bagian yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Kali ini terambil dari 1 Samuel pasal 4 mulai ayat 1 bagian B sampai dengan ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-22. Cukup panjang ya, tapi ini adalah satu kesatuan cerita ya. Jadi saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Demikian. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Saya lanjutkan ya, 1 Samuel pasal 4, sekarang ayat 5. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai di perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun.
Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saya lanjutkan masih ya, 1 Samuel pasal 4, sekarang ayat ke-12. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya, perempuan, istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Sampai di sana firman Tuhan saya sampaikan, dan ini menjadi bagian yang kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau kita perhatikan ya, bagian yang kita baca ini ya, satu pasal penuh dari 1 Samuel pasal 4 ini sebetulnya adalah sebuah tentang sebuah cerita pengalaman yang sangat buruk yang dihadapi orang Israel hari itu ya. Mereka bukan cuman berperang, kalau berperang tapi berperang itu saja sudah sesuatu yang mengerikan sebetulnya ya. Tapi kalau kemudian mengalami kemenangan masih lumayan. Tapi ini yang terjadi adalah orang Israel berperang dan mengalami kekalahan. Kalahnya bukan cuma dalam 1 kali pertempuran, bahkan dalam 2 kali pertempuran. Sebetulnya ini berperang itu sendiri adalah sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang biasa ya pada zaman itu. Orang bangsa berperang lawan bangsa, kerajaan berperang lawan kerajaan ya. Itu sesuatu yang sering terjadi, khususnya terkait dengan soal sumber daya alam, rebutan sumber daya alam ataupun rebutan tanah ya. Orang Israel sendiri sejak zaman Yosua dipimpin masuk ke tanah Kanaan, dengan pimpinan Tuhan mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa asli yang ada di tanah Kanaan ya. Ini bangsa-bangsa yang sebetulnya kenapa mereka menjadi sasaran perangnya orang Israel ya, karena Tuhan melihat bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang jahat,
Mereka adalah bangsa-bangsa yang bukan cuma menyembah berhala, tapi bahkan dalam praktek keagamaannya itu tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang penuh dengan kekejian. Misalnya yang sering diungkap oleh Tuhan adalah mereka itu bahkan sampai mengorbankan anak-anaknya ya. Mengorbankan anaknya, dibunuh, dijadikan korban bagi dewa-dewinya. Itu sebabnya Tuhan kemudian memakai orang Israel untuk menghukum orang-orang bangsa-bangsa sekitar ini supaya karena mereka tidak mau bertobat ya, penuh dengan kejahatan. Nah, sebetulnya peperangan itu sendiri sudah sesuatu yang sering terjadi dan dialami oleh orang Israel ya. Nah, tapi dalam kisah 1 Samuel pasal 4 ini sesuatu yang buruk terjadi kan. Mereka dikatakan berperang lawan orang Filistin. Satu ini bisa dibilang musuh bebuyutan bagi orang Israel. Tapi kemudian pada pertempuran pertama mereka kalah. Kalahnya tidak main-main ya, sampai dikatakan ada sekian ribu orang ya, ada 4.000 orang Israel yang kemudian mati, tewas di medan pertempuran. Itu kita baca di 1 Samuel pasal 4 ayat yang kedua ya. Lalu kemudian ketika mereka kalah, nah ini sesuatu yang juga kemudian biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa hari itu, yaitu kemudian mereka lalu kemudian di pertempuran yang berikutnya mereka berusaha melibatkan Allah atau dewa-dewinya dengan cara membawa benda-benda bisa dibilang semacam benda-benda keramat, benda-benda sakral. Dalam hal ini orang Israel dikatakan mereka membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ya, sejak zaman Musa, Tuhan Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membuat satu tabut ya, satu peti dengan ukuran yang tertentu, dengan bentuk yang tertentu, lalu kemudian dilapis emas dan seterusnya, lalu kemudian tutupnya bentuknya tertentu, ada dua malaikat ya yang kemudian berhadap-hadapan dengan mengembangkan sayapnya, lalu kemudian menutupi menjadi tutup ya di tabut itu. Lalu kemudian dikatakan apa? Dikatakan isinya adalah 2 macam benda yang menjadi peringatan bagi orang Israel tentang pertolongan Allah dan kehadiran Allah. Yang satu adalah sejumlah sejumlah tepung mana. Ya, itu adalah tepung yang secara ajaib disediakan oleh Tuhan selama 40 tahun orang Israel berkelana di padang gurun. Ini tepung makanan yang bahkan para malaikat pun tidak bisa mencicipinya. Ini tepung yang tidak pernah ada sebelumnya, tepung yang tidak pernah ada sesudahnya. Hanya di masa 40 tahun waktu orang Israel di padang gurun. Ya, ini tepung yang diberikan perintah kepada orang Israel 1 hari ambil 1 taker, nanti waktu menjelang hari Sabat ambil 2 taker supaya waktu hari Sabat tidak ngambil. Ya, saat orang Israel kemudian mengambil lebih dari yang diperintahkan, tepungnya langsung busuk berulat. Begitu ya. Nah, tepung itu dikatakan malam tidak ada, sepanjang hari tidak ada, tiba-tiba ketika pagi menjelang itu sudah ada, terhampar di depan kemah orang-orang Israel. Sehingga mereka tinggal ngambil secukupnya, setelah itu hilang. Wah, ini sesuatu benda ajaib dan menggambarkan kehadiran Allah. Ditaruh di dalam tabut perjanjian. Yang kedua adalah 2 loh batu yang diterima oleh Musa, yang ditulis oleh tangan Tuhan Allah sendiri, yang berisi tentang aturan-aturan 10 hukum Taurat yang disampaikan kepada bangsa Israel sebagai penuntun kehidupan mereka setiap hari. 2 macam ini kemudian ditaruh di dalam tabut, lalu kemudian tabut itulah yang ketika orang Israel pindah kemanapun dia harus selalu dibawa. Ya, nah waktu kemudian ketika orang Israel sudah mulai masuk, tabut perjanjian itu pun masih ada dan kemudian ditaruh di kemah perjanjian yang kemudian menjadi pusat penyembahan orang Israel. Nah, misalnya kenapa tabut perjanjian ini menjadi sesuatu yang penting ya? Kalau kita baca misalnya dalam kitab Keluaran pasal 25 misalnya ya. Nah, saudara, dalam bagian itu ketika Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membuat
tabut perjanjian dengan ukuran yang detail, bentuk yang detail, perintah yang detail, isinya semuanya. Lalu kemudian Tuhan Allah memberikan sebuah penjelasan kepada Musa hari itu ya. Dia berkata bahwa di dalam lewat tabut perjanjian itulah dikatakan Tuhan Allah akan menyatakan kehadirannya ya, menyatakan kehadirannya di tengah-tengah orang Israel. Saya bacakan Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah ya, di tempat di mana tabut perjanjian Allah itu disimpan, dikatakan di sanalah aku Allah akan bertemu dengan engkau. Musa, pemimpin agama, imam, para Lewi hari itu dikatakan aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub, kedua malaikat yang di atas tabut itu, tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi tabut ini menjadi sesuatu yang penting karena lewat tabut itulah Tuhan Allah hadir, menyatakan kehadirannya. Kita tahu ya, Tuhan Allah itu kan sesuatu yang abstrak, tidak berwujud karena Allah itu roh adanya. Manusia, khususnya zaman itu, ketika orang Israel, ketika manusia itu masih bisa dibilang masih dalam taraf yang sangat-sangat primitif, sangat-sangat tradisional gitu ya. Mereka itu butuh sesuatu yang bisa dilihat, butuh sesuatu yang bisa dipegang untuk menunjukkan kehadiran Allah yang abstrak, yang roh itu. Maka itu Tuhan kemudian memakai tabut perjanjian ini yang disimpan di dalam kemah perjanjian, itu kemah pertemuan, itu sebagai tanda yang kelihatan. Aku yang tidak kelihatan menyatakan diri lewat barang yang kelihatan ini. Ketika kamu ngelihat barang ini, anggap aja kamu sedang melihat aku. Dan di sana Tuhan berjanji, aku akan bicara kepadamu, kepada para pemimpin agama, untuk kemudian disampaikan ke umat tentang segala sesuatu firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Jadi tabut Allah itu menjadi simbol kehadiran Tuhan. Nah, sebetulnya konsep ini bukan cuma konsepnya orang Israel ya. Bangsa-bangsa asing yang lain pun juga punya konsep yang sama. Zaman itu masih sama-sama primitif, masih sama-sama tradisional. Mereka juga punya konsep yang sama. Ya. Nah, karena itu seringkali terjadi ketika peperangan, lalu kemudian barang-barang ini, barang-barang tanda kutip keramat ini dibawa untuk menunjukkan kehadiran Allahnya masing-masing. Sehingga karena mereka punya konsep kalau bangsa perang lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, bukan cuma manusia yang berperang, tapi Tuhan yang disembah bangsa ini berperang juga lawan Tuhan yang disembah oleh bangsa ini. Sehingga ketika orang Israel merasa di pertempuran pertama mereka terpojok sampai mereka mati 4.000 orang, itu ya. Lalu kemudian mereka punya akal, punya pikiran, iya, ini karena kita perang sendirian ini. Buktinya tidak ada, walaupun anaknya Imam Eli ikut berperang, Hofni dan Pinehas, tapi kan tidak bawa barang-barang suci. Ini ya. Maka lalu kemudian mereka berpikir, kalau gitu kita bawa tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian dibawa. Begitu tabut perjanjian tiba di kemahnya orang Israel, ada sorak-sorai yang luar biasa. Semangatnya mereka itu langsung terbangun, bangkit luar biasa. Sampai mereka berteriak nyaring, sehingga teriakannya itu sampai kedengeran di kemahnya orang Filistin. Waktu dengar teriakannya orang Israel, orang Filistin sudah langsung ya gugup luar biasa ya. Gentar luar biasa. Apalagi waktu mereka tahu. Kenapa mereka berteriak? Oh, karena tabut Allah sudah di tengah-tengah perkemahan mereka. Waktu itu langsung orang Filistin itu merasa tawar hati. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka juga punya konsep yang sama. Kalau tabutnya datang, Allahnya juga datang. Padahal Allahnya orang Israel ini bukan Allah sembarang Allah. Mereka sadar, mereka mendengar banyak kisah ya, bahwa Allah yang disembah orang Israel itu adalah Allah yang menghancurkan Fir'aun dengan ratusan kereta kuda, ribuan prajurit di Laut Teberau, ya toh?
tanpa orang Israel bersusah payah perang. Orang Mesir itu padahal angkatan perangnya itu luar biasa mengerikan. Ditakuti bangsa-bangsa lain. Tapi dihancurkan hanya dalam satu langkah oleh Tuhan Allahnya orang Israel. Mereka ngeri. Apalagi mereka juga dengar kan kisah-kisah bagaimana zaman Musa sudah mati, ganti Yosua. Orang Israel juga luar biasa dalam perang melawan Ai, perang melawan Yeriko, perang melawan sini, perang melawan sana. Mereka sering kali mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Karena ada Allahnya yang memimpin. Dan itu ditandai dengan hadirnya tabut perjanjian. Maka mereka sebetulnya hari itu ngeri. Ya, tapi namanya perang. Ya, kalau enggak mau berjuang, kalau menyerah, berarti ya sudah habislah. Maka mereka memilih untuk terus ya berjuang sebisanya. Dan luar biasanya di akhir hari, di pertempuran kedua, orang Israel kalah lagi. Dan kalahnya kali ini bahkan sampai mungkin 10 kali lipat ya. Gitu ya. Tadi di pertempuran pertama kemarinnya kalah cuma 4.000. Bukan ya walaupun maksudnya walaupun dibilang cuma, tapi itu kan manusia semua ya. 4.000 prajurit Israel binasa. Tapi di pertempuran kedua bahkan lebih dari 30.000 yang binasa. Dan bukan cuma itu kekalahan mereka. Pemimpin agamanya Hofni Pinehas mati di medan pertempuran. Dan bukan cuma itu, tabut perjanjian pun bahkan dirampas sama orang Filistin. Wah, itu luar biasa pukulan yang berat bagi orang Israel. Ya, kalau kita perhatikan ya di dalam 1 Samuel pasal 4 tadi ya, kita dengar ya, kita bisa membaca bagaimana itu orang-orang tokoh-tokoh ini kemudian bisa kelihatan betul ya responnya. Yang paling kelihatan misalnya Imam Eli. Waktu dikatakan ada seorang Benyamin yang kemudian melarikan diri dari medan perang, pulang ya, lalu kemudian ke Silo, lalu kemudian dia didengar oleh Imam Eli bahwa sudah ada yang pulang dari medan perang, cepat ditanya gimana kabarnya hari ini. Begitu kan? Langsung begitu si orang Benyamin ini cerita tentang kekalahan orang Israel, lalu kemudian kematian Hofni dan Pinehas, lalu kemudian dikatakan dia juga cerita bahwa tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Seketika itu Imam Eli jatuh dari kursinya, lalu kemudian mati. Ya, di sana dikatakan itu ya, di sana dikatakan ya ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu jatuhlah Eli. Jadi bukan waktu disebut anaknya mati, Imam Eli shock. Bukan. Justru ketika disebut tabut Allah dirampas, langsung shock, langsung jatuh dan mati. Termasuk kemudian itu istri dari Pinehas, mantunya Eli. Ya, waktu didengarnya tentang berita kekalahan Israel, kematian suaminya, kematian mertuanya, tapi kemudian dikatakan waktu dia dengar yang terakhir tabut Allah dirampas oleh orang Filistin, dia pun mengalami syok luar biasa sehingga seketika dia pendarahan, harus melahirkan, dan bahkan akhirnya kemudian dia sampai dikatakan hampir mati dalam proses bersalin itu. Lalu kemudian ketika anaknya sudah lahir dengan selamat, dia tidak ada kebahagiaan sebagai seorang mama yang sudah melahirkan. Apalagi anaknya ini adalah anak laki-laki ya, yang hari itu sangat penting sebetulnya. Tapi dia seakan-akan tidak ada bahagianya, tidak ada bangganya, tidak ada sukacitanya. Dia bahkan ngasih nama anaknya itu Ikabod ya, yang artinya itu sangat sangat menyedihkan ya. Telah lenyap kemuliaan Allah. Kenapa dia ngomong begitu? Dikatakan di ayat 21, karena tabut Allah sudah dirampas. Ayat 22, sebab tabut Allah telah dirampas. Diulang-ulang penjelasan ini. Sekali lagi menunjukkan sebetulnya betapa pentingnya tabut Allah itu hari itu ya bagi orang Israel. Dan ketika ia dirampas, ia menggambarkan bagaimana seakan-akan sekarang Israel seakan seperti Israel tidak punya Allah lagi. Tidak ada Allah yang hidup bersama-sama mereka. Tidak ada Allah yang tinggal sama-sama mereka. Tidak ada Allah yang melindungi mereka. Tidak ada Allah yang menjaga mereka. Bahkan kalau
Kalau waktu tabut Allah aja dibawa, mereka kalah. Apalagi sekarang nggak ada tabut Allah. Kan kira-kira begitu ya. Allah meninggalkan mereka. Di mata bangsa asing, wah, Allah Yahweh, Allahnya orang Israel dipermalukan, dihina. Ya, dianggap, wah berarti Allahnya Israel ternyata kalah sama dewa-dewi kita. Dalam hal ini, sembahannya orang Filistin dewa Dagon, gitu ya. Nanti saudara akan belajar di kesempatan yang lain apa yang terjadi ketika tabut Allah ada di kuilnya dewa Dagon. Tapi sampai saat itu ceritanya bagi orang Israel, konsepnya tabut Allah dirampas, berarti Allah sudah tidak lagi bersama-sama kita. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang melindungi. Celaka. Konsepnya bangsa asing, dalam hal ini bangsa Filistin, Allahnya orang Israel kalah kuasa dibanding dewa Dagon yang kita sembah. Sehingga dalam perang tidak bisa melindungi umatnya. Wah, jadi ini bukan sesuatu yang sederhana ya. Bapak Ibu, bukan seperti kalau kita itu lalu kemudian jalan dompet jatuh lah atau HP jatuh, ya itu sesuatu yang berharga. Ya rasanya gimana gitu ya kalau kehilangan sesuatu yang berharga, tetap ada rasa yang luar biasa. Tapi itu yang dialami orang Israel hari itu tuh berkali-kali lipat lebih luar biasa ketika mereka kehilangan tabut Allah. Itu sama seperti kalau orang sudah tidak punya pengharapan buat masa depan lagi. Sebegitunya. Ya, kalahnya itu kalah yang luar biasa. Nah, bagi saya ini pengajaran, termasuk artinya begini ya, memberi peringatan kepada kita ya. Satu, menurut saya yaitu loh. Apa maksudnya bisa bagi orang Israel zaman itu ya, kehadiran Allah itu ditunjukkan lewat ini ya, barang-barang yang suci, yang keramat ini ya. Tabut Allah, lalu kemudian kemah pertemuan, nanti pada waktunya sudah terbangun jadi bait suci. Itu loh, itu barang-barang ini menjadi tanda kehadiran Allah. Kalau hari ini, siapa yang bisa disebut sebagai tanda kehadiran Allah? Sesungguhnya tidak lain tidak bukan adalah kita, umat Allah. Anda dan saya sebagai seorang umat Allah. Ya, Rasul Paulus ngomong, kamu itu surat terbuka kepada jemaat Korintus. Artinya apa? Lewat hidupmu orang bisa membaca tentang aku yang melayani kamu, tentang Injil, tentang Yesus Kristus yang kuberitakan, tentang Allah yang menyelamatkan kamu. Kamu itu surat terbuka. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu itu garam, kamu itu terang dunia. Ya, terang itu tidak disimpan pelita, tidak dinyalakan lalu disimpan, ditaruh di bawah kuali. Tapi terang itu akan ditaruh di tempat di mana bisa dilihat orang, lalu kemudian menerangi banyak orang. Kamu terang dunia. Dikatakan apa? Lewat hidupmu orang akan melihat hidupmu, orang melihat perbuatan baikmu, lalu orang akan ikut memuliakan Tuhan. Itulah, engkau dan saya ini adalah tanda kehadiran Allah yang kelihatan di dunia yang fisik ini. Allah itu roh, tapi lewat hidup kita, lewat keberadaan kita, Allah itu dinyatakan. Maka ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Kayak zaman itu orang Israel itu diwanti-wanti ya. Ini tidak boleh sembarangan loh ya, tabut ini ya. Tabut itu harus diperlakukan, dijaga dengan baik. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan orang megang. Wah, itu pokoknya banyak aturannya. Karena ini tidak main-main. Ini tanda kehadiran Allah. Tidak boleh sembarangan dibawa ke sana kemari. Oh, orang Israel sesuka-suka hatinya. Nggak bisa. Ini loh, dalam perang besar sudah hampir kalah. Gitu, baru dikeluarkan, dibawa. Saking pentingnya. Nah, saudara, mari kita terus ingat ya, kalau engkau dan saya ini adalah tanda kehadiran Allah yang kelihatan, pertanyaannya, apakah kita ini sudah menjaga hidup kita dengan sebaik-baiknya? Supaya ketika orang betul-betul bergaul sama kita, melihat kehidupan kita, mendengar ucapan mulut kita, ngelihat apa yang kita lakukan setiap hari, mereka juga melihat ada Allah, ada Kristus yang
yang ada dalam hidup kita. Ya. Atau jangan-jangan nanti justru yang ini kejadian seperti yang dialami oleh orang Israel, lalu kemudian akhirnya justru malah malah jadi kesempatan buat bangsa lain mempermalukan, menghina, merendahkan nama Tuhan. Tuhannya kalah, dimasukkan ke kuilnya Dewa Dagon, seakan-akan sebagai tamu, sebagai tawanan, sebagai sandera. Waduh. Sekali lagi ya, mari kita terus memeriksa hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, perilaku, ucapan kita, gimana kita memperlakukan orang lain, gimana kita bersikap ketika sesuatu yang tidak benar terjadi. Bagaimana kita bergaul dengan sesama, mau di dalam gereja, lebih-lebih kalau di luar gereja. Karena sesungguhnya, sekali lagi engkau dan saya ini loh, tabut-tabut Allah yang kelihatan zaman sekarang ini. Lewat hidup kita itu diharapkan orang, lebih-lebih orang yang belum kenal Tuhan, orang yang belum percaya Tuhan, bisa ngelihat kehadiran Tuhan. Lalu kemudian mereka jadi rindu untuk mengenal Tuhan. Bisa nggak? Ini tantangan buat kita semua. Betul ya? Makanya sekali lagi hati-hati. Hidup ini bukan sekedar tentang kita, tapi hidup ini adalah tentang Tuhan yang hidup di dalam kita. Makanya firman Tuhan katakan, kalau Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Tuhan, kita akan berbuah lebat bagi kerajaan surga. Kita berdoa lewat doa Bapa kami, turunlah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Gimana kehendak Tuhan terjadi di bumi? Lewat siapa? Lewat engkau dan saya. Karena kita adalah tabut-tabut Allah yang kelihatan yang di dunia ini. Nah, yang kedua adalah ini. Kita belajar satu pelajaran penting menurut saya, bahwa jangan anggap kehadiran Allah itu sesuatu yang sesuatu yang tidak akan berubah dalam segala kondisi apapun. Maksudnya begini, bagi orang Israel kan mereka sudah terima nih sejak zaman kitab Keluaran pasal 25 waktu masih ada Musa. Kan Tuhan sudah janji, tadi saya sudah baca ya, Keluaran 25 lalu kemudian ayat 22 ya. Di sana, di tempat di mana tabut itu berada, aku akan bicara, menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Artinya Tuhan janji nih, di mana ada tabut, di situ aku ada. Kan gitu kan? Nah, orang Israel punya konsep kan? Oh, kalau begitu karena sekarang kita di medan perang, kita lagi terancam bahaya, hampir kalah, datengin aja tabut perjanjian itu. Supaya kemudian Allah juga hadir, lalu kemudian kalau Allah hadir, nanti kita pasti menang. Tapi kenyataannya mereka justru kalah. Kalahnya bahkan hampir 10 kali lipat tadi ya. Pertempuran pertama mati 4.000, pertempuran kedua mati lebih dari 30.000. Kalahnya itu luar biasa. Kenapa bisa kalah luar biasa? Karena apa? Karena yang terjadi adalah orang Israel, khususnya keluarga Imam Eli, hidup dalam dosa yang sangat luar biasa. Itu loh kejadiannya. Karena mereka ini hidup dalam dosa. Mereka ini menghina kekudusan Tuhan. Ketika mereka terus-menerus hidup dalam dosa, tidak peduli, bahkan setelah Tuhan memberi peringatan secara khusus kepada Eli dan keluarganya. Peringatannya tidak cuma sekali loh. Ada nabi atau pelihat yang dikirim. Lalu kemudian lewat Samuel kecil. Wah, tidak kurang-kurang Tuhan Allah memberi peringatan. Tapi ya itulah namanya manusia yang bebal, tetap tidak mau bertobat. Dosa itu, makanya betul ya, firman Tuhan mengatakan apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Betul ya? Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu itu apa? Dosamu. Sama seperti keluarga Eli ini. Sama seperti yang dialami oleh orang Israel. Jadi walaupun akhirnya tabutnya dibawa pun, mereka tetap kalah dan jadi bahan tertawaan. Nah, semoga dua pelajaran penting ini menolong kita ya, untuk terus berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ya, sekali lagi, kamu dan aku, kita ini adalah tabut-tabut Allah yang kelihatan hari ini. Allah itu roh,
tapi lewat hidup kita, lewat cara kita menjalani hidup ini, cara kita memutuskan semuanya, cara kita berjalan, menjalani hari demi hari, berumah tangga, bekerja, bersekolah, apapun. Orang akan ngelihat siapa Allah yang kita sembah. Jadi jangan sembarangan dalam menjalani hidup. Tapi sekali lagi juga yang kedua, di mana kita harus terus belajar menjaga kekudusan, supaya jangan sampai dosa kita jadi pemisah, jadi penghalang persekutuan antara kita dan Allah yang suci. Saya berhenti sampai di sini. Semoga kiranya pembahasan singkat ini boleh menjadi penolong bagi kita semua ya, menjadi berkat bagi kita semua. Saya pikir kita mungkin masih punya sedikit waktu. Kalau ada di antara saudara-saudara mau bertanya, saya persilakan supaya nanti bisa coba saya sampaikan jawabannya dalam kesempatan ini. Kalau ada, silakan. Oke, baik kalau tidak ada. Semoga pembahasan ini boleh menolong kita menjalani hidup dengan semakin sungguh-sungguh ya, berkomitmen sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kisah pengalaman yang dialami oleh orang Israel ribuan tahun yang lalu, tapi yang boleh menjadi peringatan sekaligus pelajaran rohani buat kami yang hidup di zaman ini. Tuhan tolong kami. Terima kasih kalau Engkau telah memilih kami. Kami tidak layak. Kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bahkan kekotoran. Tapi Engkau telah memilih kami menjadi gambar-Mu di tengah dunia yang penuh dosa ini. Engkau memilih kami, menjadikan kami sebagai surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat oleh orang sekitar kami. Engkau memilih kami, bahkan menjadikan kami sebagai pelita, supaya lewat sinar kami walaupun kecil bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami sadar betul kami ini sangat tidak mampu, sangat tidak capable, sangat tidak layak. Karena kami ini dalam hidup ini sangat-sangatlah terbatas. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan pertolongan Tuhan juga lah hidup yang kami jalani ini bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, Engkau yang kiranya memimpin kehidupan umat-Mu, rekan-rekan jemaat sekalian yang mengikuti dan memirsa materi PA malam hari ini, kiranya semua itu boleh mengalami berkat di dalam Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini pemahaman Alkitab kita hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara-saudara semua ya.